Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Birabi Corner. Oke guys, masih di ekskavasinya atau di penggalian hari keempat ya, di desa ini sih, Desa Sukorno, Kecamatan Brigen. Dan ini merupakan tanggal 18 guys ya, dari kemarin. Yang pertama tanggal 15, tanggal 16 nya saya nggak datang ke sini, nggak lihat. Tanggal 17 itu hari ketiganya, ada videonya ya. Terus kemudian hari ke empatnya saya datang lagi ke sini untuk melihat gimana sih perkembangan terbaru dari ekskavasi yang ada di sini. Dan sampai hari keempat ini masih belum juga ditemukan ini ya, titik terang ya, di mana tangganya gitu ya, pintu masuknya gitu. Dan kalau dilihat guys, sepertinya ada di sebelah barat ya. Nah kalau dari sebelah barat maka orientasinya adalah ke arah ini ya, atau mungkin menghadap ke ini guys, arahnya ke sebelah ini, ke barat. Itu berarti untuk ini ya, untuk pedarmaan atau untuk memperingati tentang seseorang raja yang meninggal gitu. Dan ini gayanya gaya Jawa Timur ya, tapi masih belum diketahui dengan jelas apakah memang ada di sini, ada petunjuk bahwa di sini ada pintu masuknya gitu. Karena setelah dibuka ternyata cuma ada kayak semacam undak-undakan yang ada di sini. Memang seperti itu, cuman masih belum diketahui juga ya secara pasti. Oke, dan untuk temuan yang ada di sini memang agak-agak unik ya, karena memang sulit sekali untuk mencari di sebelah timur, nggak ditemukan. Kalau di sebelah selatan sih kayaknya enggak ya, cuman tinggal ini aja sih, tinggal dibuka untuk di area ini ya, daerah utaranya gitu guys. Dan nanti seperti apa tempat ini, apakah ini fungsinya itu sebagai pedarmaan atau tempat untuk ini ya, pencandian gitu ya, pada sang raja, ataukah mungkin ini merupakan semacam pundan gitu ya, di seperti yang ada di kompleks area kawasan di Gunung Penanggungan ya. Jadi di sana ada kayak semacam karesian gitu ya. Cuman ya lagi-lagi masih belum diketahui juga guys, ini dari masa apa gitu ya. Tapi kalau dari tinggalan berupa ukiran kinaranya itu ya, itu mirip-mirip gaya seperti yang ada di Bali, model-modelnya sih gitu ya. Dan kalau gayanya model kayak gitu, ini lagi juga masih membingungkan guys ya, apakah dari Singasari atau dari Majapahit ya. Tapi kalau mungkin dilihat dari faktor kedekatannya dengan Candi Jawi, mungkin bisa jadi itu peninggalan dari kerajaan Singasari ya. Sementara kalau faktor kedekatannya dengan Gunung Penanggungan, dan kemudian arahnya mungkin arah-arah ke gunung gitu ya, mungkin ini berkaitan dengan akhir Majapahit ya, dimana ketika akhir Majapahit itu banyak pemujaan-pemujaan gitu yang orientasinya itu ke gunung. Sekali lagi ini harus menunggu guys ya, makanya data-data yang ada di sini memang perlu di ini ya, perlu jaga gitu ya, meskipun ya nggak berlebihan banget gitu guys ya. Oke, dan ya supaya ini sih yang paling dikhawatirkan adalah penggalian yang dilakukan oleh warga, karena warga setempat juga memang penasaran gitu ya dengan candinya. Tapi kalau semuanya menggali gitu ya,
dan tanpa instruksi dari ini BPCB Trawulan atau BPCB Jawa Timur. Nah ini pasti akan membuat data itu akan jadi rusak gitu ya, dan semakin menyulitkan bagi ini ya para pengkaji yang ada di sini untuk mengungkap gimana sih candi ini dari keagamaannya, fungsinya kayak gitu ya. Nah, apakah ini memang petirtaan kayak gitu? Nggak tahu juga ya, karena yang dijadikan pertanyaan lagi ini adalah apakah ini bisa disingkirkan gitu ya pohonnya ya, karena pohon yang ada di sebelah sini juga ini turut membuat kekacauan guys ya. Tapi setidaknya ini juga sangat membahayakan candi kalau pohonnya itu ditebang gitu ya, nanti takutnya ambruk dan menimpa ke areal candi. Jadi memang agak-agak susah guys ya. Dan sementara kalau ada yang kayak gini, ini bisa jadi apa ya, semacam puncak atau gimana gitu ya, atau mungkin kayak semacam mahkota dari patung, atau nggak tahu juga ini guys. Oke, kalau yang ada di bagian bawah itu merupakan pintu masuk. Nah, yang ada di sana itu, nah kalau ditemukan kayak ada semacam penampil candi itu kayak makara gitu, nah pasti ada. Nah itu yang ada cangkulnya itu guys ya. Nah itu harus ada sepasang ya, kalau itu memang benar-benar dikatakan bahwa itu merupakan pintu masuknya ya. Nah lagi-lagi memang agak sulit guys ya untuk memprediksi, apalagi kalau ini tertutup kayak gini ya. Oke, dan itu juga kita ini ya, kita bisa saksikan ada semacam gerabah ya guys ya, dan gerabahnya itu merupakan gerabah yang kemungkinan digunakan untuk sarana pemujaan di zaman dulu guys. Oke, ini kita bisa saksikan bentuknya itu udah model kayak persegi ya guys. Oke, dan ini sepertinya memang candi untuk pemujaan, tapi nggak tahu ini ya pemujaannya itu kalau dari timur kan atau di sebelah timur itu pemujaan terhadap dewa ya, orientasinya itu terhadap dewa saja, murni untuk pemujaan. Sementara kalau di barat nanti yang ditemukan untuk pintu masuknya, maka itu kaitannya sekali lagi dengan pendarmaan seorang raja atau mungkin pejabat gitu guys. Oke, dan untuk tanahnya sendiri kondisinya karena memang hujan guys ya, maka basah di mana-mana ya, nggak bisa mendekat ya. Dan di bagian bawah itu ada semacam ukiran, mungkin saya akan turun kalau mungkin udah nggak ini ya, udah dibersihkan mungkin tanah yang ada di sebelah situ, karena ya agak sulit guys ya dengan kondisi menggunakan sepatu ya. Karena saya pas naik di bagian tanah itu ya sedikit agak ambles gitu ya. Oke, dan ya kayak gini nih kondisi hari keempat yang ditemukan kayak gini. Dan ayo kita ini ya, kita jaga apapun itu yang ada di sekeliling kita yang berkaitan dengan sejarah dan apapun itu juga sebenarnya ya, supaya data-data nggak hilang, budaya leluhur dari bangsa Indonesia juga tidak ikutan hilang, dan bisa mengungkap gimana sejarah masa lalu. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk nonton video-video yang lainnya di channel ini. Bye.